nanti diberikan rekomendasinya untuk rekrutmen mungkin, dan untuk penjenjangan atau untuk tugas belajar gitu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus menghitungnya melihat ke depan. Dan kalau Bapak Ibu nanti hitung di 2024-nya, itu berarti untuk 2025. Berarti dokter anak ini pengadaannya baru bisa di 2025 kalau Bapak Ibu baru menghitung di tahun 2024-nya. Jadi tidak bisa butuh sekarang, diisi sekarang gitu ya. Memang aplikasi Renbook di tahun-tahun sebelumnya kita buka itu kan sepanjang tahun, dan akhirnya para Pemda ini kan jadi berpikirnya seperti itu, kalau saya butuh baru diisi gitu. Tapi kan sekarang tidak, kita harus menjadikan data kebutuhan ini final ya. Karena data kebutuhan nakes ini nanti kan juga dipakai di Menpan, di BKN gitu ya, untuk menentukan kebutuhan juga dan untuk menentukan formasi. Nah, kalau kita buka sepanjang tahun, jadi akhirnya formasinya berubah-ubah. Gitu. Jadi formasi mungkin atau kebutuhan di bulan Juli bisa saja berbeda dengan bulan Oktober gitu. Nah, oleh sebab itu kita lakukan periodisasi agar perhitungan ini benar dan dapat digunakan atau dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi tidak data di Juli ada kebutuhan spesialis anak, tiba-tiba di Oktober dihapus diganti spesialis radiologi gitu misalnya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi sekarang kita ingin seperti yang saya sampaikan tadi agar kebutuhannya dihitung secara keseluruhan. Dan ini juga yang kita ubah pada tahun ini, yaitu berfokus pada kebutuhan keseluruhan dulu, tidak by existing. Jadi karena aplikasi Renbook di tahun sebelumnya itu harus memilih existing terlebih dahulu. Sehingga pola pikir dari pengguna sebelumnya itu berarti kita menghitung sesuai existing. Jadi kalau existingnya nggak ada, nggak kita hitung. Nah ini yang kita ingin membalik pola pikir perhitungannya, jadi agar menghitung kebutuhan dulu, baru kita tempatkan existingnya. Apakah setelah disandingkan dengan existing, apakah memang masih membutuhkan atau memang masih ada kekurangan di jabatan tersebut atau tidak, atau ternyata malah ada kelebihan gitu. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada 4 jenjang yang ada di dokter. Jadi jenjangnya ada ahli pertama, ahli muda, ahli master, dan ahli utama ya. Dan ada satu tambahan lagi, tab semua jenjang. Nah bedanya apa? Jadi kalau kita pilih per jenjang itu akan keluar uraian di jenjang tersebut. Jadi kalau kita melihat di sini terdapat uraian tugas pokok dokter spesialis opsin pada poli UGD. Nah ini hanya uraian tugas pokok ahli pertama saja. Nah, sedangkan ada uraian tugas pokok yang berwarna seperti ini ya. Nah kalau berwarna seperti ini berarti uraiannya sama di beberapa jabatan atau di beberapa jenjang. Jadi ada keterangannya kalau kita lihat di bawah. Nah ini ada bahwa ada dengan warna biru itu uraiannya ada di 2 jenjang. Kalau biru 3 jenjang, hijau 4 jenjang ya. Kuning 5 jenjang seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin mengisi dalam jenjang tersebut, itu kita bisa lakukan di yang warna putih ya. Ini mungkin melakukan pelayanan medik membawa jalan tingkat pertama. Kita klik, nah kita contreng dulu, dia dihitung, berarti nanti secara kebutuhan kita masukkan capaiannya. Berapa pasien dalam 1 tahun di UGD tersebut melakukan rawat umum, rawat jalan tingkat pertama gitu ya. Contohnya mungkin 2000 pasien gitu ya. Kalau kita simpan, ini akan muncul ya waktu kegiatan dan SPK-nya. Nah, lalu yang berwarna ini tidak bisa diedit gitu ya. Yang warna ini hanya bisa diedit di kolom semua jenjang. Kenapa di kolom semua jenjang? Agar nanti Bapak Ibu mengisi capaiannya yang kita isi di sini itu sesuai dengan capaian di satu UGD tersebut. Jadi tidak per jenjang Bapak Ibu masukkan masing-masing gitu ya. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu masukkan, contohnya seperti ini, melakukan pemulihan mental tingkat sederhana gitu ya. Ini di semua jenjang, kita klik, contreng.
Ini berarti warna biru ada di 2 jenjang ya, nanti akan otomatis dibagi 2. Contohnya ini 1000 pasien gitu ya. Kita klik simpan, nanti akan muncul SPK-nya. Atau kita balik ke ahli pertama, nanti akan muncul ya. Nah, di entry data juga akan muncul langsung seperti ini ya. Nah, daftar opsi seperti ini. Kita bisa klik edit perhitungan. Nah, seperti ini ya contohnya. Ya, otomatis akan muncul di ahli pertama dan di ahli muda ya. Nah, seperti ini. Otomatis akan dibagi 2, yaitu 500 capaiannya. Jadi, setiap capaian dari uraian tugas pokok yang sama, itu diisi capaiannya gabungan gitu ya. Ini untuk menghindari pengisian capaian yang berulang di setiap jenjang. Jadi sebenarnya capaian dari satu poli UGD itu 1000, tapi karena ada kesalahan pola pikir, jadinya ahli pertama dimasukkan capaian 1000 juga, ahli muda 1000, sehingga perhitungannya jadi tidak tepat gitu. Sedangkan kami menginginkan agar perhitungannya juga menyebar gitu ya. Jadi misal pekerjaannya itu dilakukan di ahli pertama, tapi kan itu pekerjaannya juga ada di ahli muda. Dan cukup melakukan 1 kali, kita jadi tahu kebutuhan di ahli mudanya berapa. Ini juga berlaku pada jenjang yang mungkin nanti uraiannya berkali-kali gitu ya. Maksudnya ada di 4 jenjang. Jadi 1 kali pengisian nanti akan muncul di beberapa jenjang gitu ya. Dan kita bisa melihat apakah memang ada kebutuhan kenaikan jabatan atau ada kebutuhan di tingkat atasnya gitu ya, tingkat muda atau tingkat madya dalam 1 kali pengisian. Nah, misal kita melakukan otopsi ini ya, ada berapa kasus nih, mungkin 1 dalam 1 tahun gitu ya. Lalu otopsi tanpa pemeriksaan gitu ya, ya ada dilakukan di UGD misalnya. Lalu menjadi tim penguji kesehatan gitu ya, beberapa pasien misal 100 gitu ya. Lalu kita isi lagi, misal melakukan fisik tingkat kompleks ini ya, 100 gitu ya. Dan kita sudah simpan, kita cek di ahli pertama, nah seperti ini, munculkan perhitungan 2,62 ya, yang dibulatkan akan di 3, di ahli muda 0,06, ahli madya 0,27, jadi masih 0, ahli utama juga sama 0,27. Dan kita bisa melihat detailnya per perhitungan, kita klik detail, dan ini kan menjadi rinciannya ya, kenapa dia menjadi 2,62. Ini kebanyakan dari melakukan tingkat medik umum pengawas jalan tingkat pertama. Nah, nanti Bapak Ibu verifikator juga dapat melihat detail ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apakah wajar atau tidak sih dari apa yang dihitung di tugas pokoknya. Apakah ternyata capaiannya terlalu besar atau bagaimana, itu Bapak Ibu bisa melihatnya di detail ini. Dan kalau sudah menghitung, nanti bisa dikirim ya. Kalau sudah, kita klik kirim usulan ke Kementerian Koordinator. Jadi nanti namanya sesuai dengan kementerian dari Bapak Ibu Vaskes ya. Nah, yang harus diisikan pertama di sini adalah nanti JFK yang akan masuk ya. Jadi dari tadi yang kita sudah hitung kebutuhannya, ini baru dibandingkan nanti menjadi proyeksi lowongan JFK-nya ya. Jadi ini kebutuhannya 3, nanti ada total existing-nya berapa, lalu kita isi JFK yang akan masuk berapa. JFK yang akan masuk itu misal dia belum menjadi existing, tapi dia CPNS gitu ya, udah lulus CPNS, atau dia kita sudah tahu ada P3K yang akan masuk mungkin, tapi belum menjadi existing. Nah, silakan masukkan angkanya di sini. Lalu Japungkes yang akan naik jenjang itu adalah JFK yang sudah lulus UKOM, jabatan atau jenjang yang lebih tinggi ya. Existing di ahli pertama, tapi
sudah lulus Hukom dan memang belum, naik jenjang ke ahli muda, itu dimasukkan ke JFK yang akan naik jenjang. Dan